Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi hadithihi syarif, ana jalisu man bakarani. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala hadha an-nabiyil karim habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad imami ahli tashrif wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin ahli al-qadril munif ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, kami muliakan seluruh para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pada seluruh pengurus pondok pesantren Darul Suluk, kepada seluruh para pengurus majelis taklim aliyah dan segenap para jamaah. Mudah-mudahan melalui zikir yang barusan kita lantunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat kepada kita, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang di sisinya termasuk orang-orang yang mulia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan mengenai tentang fadilah dan keutamaan dari zikir-zikir yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan kita sampai pada pembahasan tentang kemuliaan Al-Mu'awwidhatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dan fadilah yang sudah kita sebutkan kita bisa mengamalkan secara istiqamah. Semoga nanti ilmu yang akan kita sampaikan, kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan bisa diamalkan pula secara istiqamah. Kemudian nanti sebelum ditutup majelis taklim ada permintaan dari jamaah almarhum Bapak Ja'far Siddiq, dulu jamaah kita yang selalu aktif. Ya, almarhum keluarganya meminta untuk sejenak membacakan surat Yasin kemudian tahlil, dengan harapan mudah-mudahan pahala Yasin dan tahlil nanti akan bisa sampai kepada beliau secara khusus dan umumnya almarhumah yang tertulis. Mudah-mudahan juga kita tujukan kepada almarhum dan almarhumah dari kalangan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqula al-munafiqun innakum mura'un." Perbanyaklah berzikir kepada Allah, sehingga orang-orang munafik ketika melihat kalian orang-orang mukmin selalu berzikir, senang berzikir, mereka mengatakan kalian adalah orang-orang yang riya. Innakum mura'un, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang riya. Ini merupakan salah satu keistimewaan zikir. Kita dianjurkan untuk memperbanyak
dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kalau bisa lisan kita selalu kita basahi dengan berzikir. Biar mereka orang-orang munafik mengatakan bahwa mereka orang-orang yang zikir adalah orang-orang yang riya dalam berzikir. Saking seringnya berzikir, saking seringnya melantunkan dengan lisannya untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini hadis, maka sering kita sebutkan di dalam Al-Quran bahwa di antara ibadah yang tanpa rukun, tanpa syarat adalah zikir. Tanpa rukun, tanpa syarat. Bahkan hadas besar pun boleh berzikir. Laki-laki dalam kondisi junub silahkan berzikir. Perempuan dalam kondisi haid silahkan berzikir. Udzkurullaha dzikran katsiran. Ini di antara khususiyah yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar hamba ini selalu terus ingat kepada Allah tanpa terputus. Kalau sholat, nunggu waktu, nunggu syarat, nunggu rukun. Kalau puasa, kita tidak pernah kosong. Puasa pun juga agak berat. Zakat pun tunggu kalau ada uang. Haji tunggu antrian tiba. Al-Quran pun tidak terbatas. Kalau dalam kondisi hadas besar tidak boleh Quran dibaca, dipegang juga tidak boleh, dibawa apalagi dibaca tidak boleh, kecuali zikir kepada Allah. Ana jalisu man dzakarani. Aku adalah zat yang selalu menemani hambaku yang saat itu ingat kepada aku. Jadi kalau seandainya seseorang itu ingin ditemani oleh Allah, dan Allah Ta'ala itu selalu menemani hambanya, tapi ini ditemani secara khusus, Allah Ta'ala duduk bersama dia, maka sebutlah nama Allah. Di saat kita menyebut nama Allah Ta'ala, saat itu Allah hadir di tengah-tengah kita dengan tujuan untuk menemani kita dan melindungi kita dari segala bentuk sesuatu yang membahayakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli berzikir. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, sebelum itu kalau terangake seketik tentang kelebihan surat Al-Ikhlas, walaupun pertemuan kemarin sudah kita sebutkan. Jenengan kalih kula nek saged nggih baca surat Al-Ikhlas 100.000. Kenapa panggil? Nek saged niki dawuh Imam Al-Abbas Abdul Mursi, salah satu gurunya daripada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menganjurkan tidak harus satu majlis, bahkan selama jenengan hidup sampai meninggal dunia, kalau bisa sampai dengan bilangan 100.000 lebih, berarti bisa dicicil. Dicicil per hari sekian, per malam sekian. Ya, tidak harus satu majlis dan tidak harus hari itu 100.000, tapi usahakan
kalau dikumpulkan ini sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia itu usahakan 100.000. Apa fadilahnya dan keutamaannya? Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik dikutip sebagai berikut: 1. Ishtara nafsahu minallah, dia telah membeli dirinya dari Allah supaya tidak masuk neraka. Jadi seakan-akan orang datang kepada Allah, Gusti, kula badhe nyelamatkan diri saya, niki mahari apa? 100.000 surat Al-Ikhlas. 1. Yang kedua, untuk orang itu secara khusus akan dipanggil atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan penduduk langit, di kalangan penduduk bumi. Ala inna fulanan dhaifullah, ingat-ingat wong iku tamune Allah. Tamune apa? Allah. Faman lahu tabi'atun, barang siapa yang pernah punya sangkut paut kepada dia, mungkin pernah dizalimi, mungkin pernah maaf digibai, mungkin pernah melakukan hal-hal yang bersifat tidak layak. Selama orang itu selama hidupnya pernah membaca Al-Ikhlas 100.000, 100.000, falyakhudha minallah, sudah kalian ambil dari Allah. Artinya orang ini dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari sangkut paut bentuk kedzaliman. Ini kemuliaan surat Al-Ikhlas. Gampang loh, gampang loh, jagung warung, jagung warung kopi kadang-kadang rong jam buatan krosok. Surat Al-Ikhlas dengan pulang pergi, berangkat dari rumah ke masjid, masjid sampai ke rumah, bagi yang kerja pulang sambil di dalam pekerjaan kita bisa untuk memanfaatkan waktu. Apalagi fadilahnya sering kita sebutkan, 1 kali surat Al-Ikhlas dibaca senilai daripada 1/3. Mudah-mudahan diamalkan dan mudah-mudahan berkah. Amin. Adapun surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini merupakan surat yang dicintai oleh Allah, termasuk surat yang dicintai oleh Allah. Barang siapa yang ingin mengharapkan kecintaan Allah, dicintai oleh Allah, berarti segala urusannya akan dipermudah oleh Allah. Dicintai oleh Allah berarti insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Di alam barzahnya insya Allah mendapatkan kenyamanan raudhah min riyadil jannah, dan di padang mahsyar insya Allah dikasih oleh Allah Ta'ala pintu-pintu kemudahan. Maka bacalah, lazimkan 2 surat Al-Mu'awwidhatain. Min ahabbis suwar ilallah, termasuk jenis surat yang paling dicintai oleh Allah adalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Allah kali panjenengan kan selama ini hanya sekedar menyembah Allah, ibadah Allah. Pengen bukti kalau Allah Ta'ala cinta kepada kita, kata buktinya. Di antara buktinya bagaimana kita dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Kalau kita selalu melazimkan membaca dan terus membaca, berarti itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah, karena kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apalagi kalau jenengan sudah gadai wiridan, biasanya pagi dan sore. Kalau baca wiridul latif pasti baca.
Habib Allah Haddad itu selain gadai Radhibul Haddad, gadai Wiridul Latif. Dulu pernah kita baca beberapa pertemuan di Masjid Baitul Islam itu. Itu Wiridul Latif, itu juga karya rangkuman dari Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau jenengan waos itu Wiridul Latif pasti sudah membaca Al-Ikhlas, Muawwidhatain, di situ 3 kali. Kalau seandainya tidak, maka jangan tinggalkan membaca ini. Wabil khusus ketika jenengan masuk rumah, selikulah atau lagi baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Muawwidhatain. Niku kandungan surat Al-Muawwidhatain itu isinya adalah hal-hal yang dilindungkan oleh hamba. Mari kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cakrawala. Berlindung apa? Min syarri ma khalaq, dari buruknya semua ciptaan. Jin melebu, hayawan melebu, gendruwo syarri ma khalaq, semua jenis makhluk yang memiliki keburukan, kejahatan itu sudah masuk. Wa min syarri ghasiqin idza, dan dari jeleknya sesuatu yang datangnya khusus di malam hari. Apa itu? Sihir, apa malih, keris laku dewi, dom laku dewi. Min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari jeleknya daripada perempuan yang suka mensihir. Ingat para rawuh, hati-hati kalau seseorang punya kelebihan. Mungkin ada orang ganteng, hati-hati. Ada orang mungkin kaya raya, hati-hati. Awas, lihat dari kiai, hati-hati. Kulli dhi nikmatin mahsud wal hasud la yasud. Setiap orang punya nikmat mesti ono sing iri, dan setiap orang yang iri tidak mungkin akan mulia dunia dan akhirat. Nah, cara untuk menghindarkan agar kita terhindar dari hal-hal semacam itu kathah. Di antaranya yang sering dilantunkan oleh Rafi'i Hasan, ulama-ulama kita ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kubur segala-galanya. Monggo sering dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Mantun sholat fardu 3 kali. Setiap sholat fardu jenengan waos 3 kali. Itu wiridane tiang-tiang salaf untuk menjaga diri kita agar terhindar dari ain. Ain itu bisa mata. Kadang-kadang ada orang dia punya bisa tapi dia nggak tahu. Muji orang, gak ono wong koyo-koyo ndebrak Pak yang muji. Jadi lebih tajam daripada bisanya pulang. Itu ain. Nggih. Hanya kalau jenengan seandainya dipuji katakan Masya Allah atau Allahumma sholli ala Muhammad untuk menghindarkan. Jadi anak Masya Allah punya kelebihan, atau istri punya kelebihan, katakan Masya Allah la quwwata illa billah. Oke, lah di antara hal ini surat Muawwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dahulu sebelum ayat ini turun, surat ini turun, dan Nabi kalau melindungkan diri itu dengan doa-doa sendiri.
dengan doa-doa secara pribadi. Damelan pun Kanjeng Nabi Mbak. Tapi setelah Allah Ta'ala menurunkan dua surat ini, kata Rasulullah, aku tidak butuh doa-doa yang lain, cukup melazimkan surat Muawwidah. Makanya jenengan hitung ayatnya 11, hitung, bisa hitung dulu. 11. Al-Falaq niku 5, An-Nas niku 6, sesuai dengan bilangan rambut yang diambil oleh Labi al-Yahudi ketika hendak mensihir Kanjeng Nabi. Jadi wonten salah sekalipun tiang namanya Labi al-Yahudi. Niku ngambil rambut Kanjeng Nabi sebanyak 11, lalu diikatkan pada suatu benda, lalu dimasukkan ke dalam sumur, disihir Kanjeng Nabi. Dan ulama ahli tauhid mengatakan apakah mengurangi kenabian? Tidak, karena itu hal yang wajar. Disihir, saking dahsyatnya sihir sampai warna air itu bukan warna asli, sudah berubah warna saking dahsyat. Kanjeng Nabi diriwayatkan seperti Aisyah, namanya manusia, tetap namanya manusia. Itu benten kali hari-hari biasanya. Ternyata Rasulullah kena sihir. Kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membawa surat ini. Jibril mengatakan, baca ya Rasulullah. Setiap ayat dibaca, sihirnya lepas. Qul a'udzu birabbil falaq, satu lepas. Terus min syarri ma khalaq, yang kedua lepas, sampai terakhir ayat minal jinnati wan nas, lepas semuanya. Akhirnya Rasulullah seperti semula. Nah itu kalau jenengan itu bilangannya ada 11 ayat sesuai dengan ikatan rambutnya dari Muhammad ketika Nabi disihir. Saking dahsyatnya sihir itu, ulama ahli fikih mengatakan makruh menggunakan air sumur tadi. Sampai sekarang. Jadi kalau ada orang seandainya dia wudhu menggunakan air bekas sihirannya Kanjeng Nabi, ini kok hukumnya makruh, tetap sah, tapi hukumnya makruh karena itu air mengandung hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, karena mohon maaf malam ini kita waktu terbatas, kita menghormati beliau Bapak Ja'far Shiddiq selaku yang ikut andil selalu dengan kita, dimohon untuk kita semuanya baca Yasin dengan tahlil sejenak. Setelah itu nanti Imam Ghazali tahu moga terakhir, man arada an yakuna min khairin nas, dari Imam Ghazali, barang siapa yang ingin digolongkan termasuk manusia yang utama, wa yukfa syarrun nas, dan dijauhkan dari orang yang paling buruk, falyaqra, maka hendaklah membaca qul a'udzu birabbin nas ketika matahari muncul. Berarti ketika pagi jangan meninggalkan surat An-Nas, supaya kita digolongkan termasuk orang yang mulia dan terhindar dari setiap kejahatan dari manapun. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berkah manfaat. Insya Allah bulan yang akan datang kita mulai zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir.